Kembali dilapor polisi pemirsa, dipicu dendam, 3 orang preman kampung bersenjata tajam mendatangi dan menganiaya 2 orang di sebuah rumah di kawasan Karanganyar, Semarang, Jawa Tengah. Dan satu pelaku penganiayaan ini berhasil ditangkap, sementara 2 orang lainnya masih diburu. Kedatangan 3 orang pria bersenjata tajam ke sebuah rumah di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Semarang, Jawa Tengah terekam kamera pengawas. Mereka menganiaya 2 orang kakak beradik dalam rumah tersebut. Usai menganiaya, mereka meninggalkan rumah korban. Kedua korban berinisial N dan Y yang terluka dibawa ke rumah sakit. Setelah video kejadian itu viral, 1 dari 3 pelaku ditangkap tim Resmo Polrestabes Semarang. Pelaku berinisial S alias Cindel, warga Panansari Sawah Besar, ditangkap saat berada di Weru Sukoharjo. Pelaku mengaku aksi penyerangan terhadap korban dipicu dendam. Antara pelaku dan kedua korban yang dikenal sebagai preman kampung ada persoalan yang belum terselesaikan. Ngancam rumah saya terus, Pak. Mengancam anak istri saya terus. Masuk rumah kemudian dibacok gitu ya? Iya. Nah, kemudian mereka melarikan diri. Tersangka Cindel sendiri ditangkap tidak berselang lama setelah peristiwa ini, ditangkapnya di Solo. Iya. Ya. Pelaku dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara kedua pelaku masih diburu polisi. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, bermaksud melerai pertikaian antara pamannya dengan seorang preman yang mencoba melakukan pemerasan, seorang pemuda di Bangkalan, Jawa Timur justru ditangkap polisi. Pasalnya pelaku yang ikut tersulut emosi menjadi kalap dan menganiaya preman dengan senjata tajam hingga tewas di tempat. Warga Bangkalan, Jawa Timur ini dijemput polisi di rumahnya sesaat setelah melakukan penganiayaan terhadap seorang preman hingga tewas. Pria berinisial S ini tidak menduga niat baiknya menolong sang paman justru berakhir di penjara karena tidak bisa mengontrol emosi. Pembunuhan terjadi saat pelaku memergoki korban melakukan pemalakan kepada pamannya yang merupakan mandor dalam proyek saluran irigasi di Jalan Akses Suramadu. Pelaku yang bermaksud melerai cekcok mulut antara pamannya dan korban justru ikut terlibat pertikaian. Pelaku pun emosi dan mengambil senjata tajam yang kemudian digunakannya menganiaya korban hingga tewas di lokasi kejadian. Saat dia mau melerai pertikaian antara mandor dengan korban, si pelaku ini justru dikatai dengan kata-kata yang tidak pantas atau kata-kata seperti binatang. Sehingga pelaku langsung pulang kembali ke rumahnya, kemudian mengambil celurit dan kembali ke TKP dan tanpa basa-basi langsung melakukan penganiayaan. Tersangka S dijerat pasal 340 subsidiar 348 dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Kita beralih ke informasi dari Jawa Barat pemirsa, 3 pelajar SMA di Sukabumi dibacok orang tak dikenal usai pulang sekolah. Akibatnya 1 pelajar harus menjalani operasi karena luka sabetan senjata tajam. Seorang pelajar siswa sekolah menengah atas di kota Sukabumi, Jawa Barat dianiaya orang tak dikenal bersama kedua temannya. Korban yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit Al-Mulk untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat peristiwa ini, MM mengalami luka pada bagian belakang telinga dan punggung akibat dianiaya senjata tajam, sehingga ia harus menjalani operasi. Sementara SPS mengalami luka pada bagian belakang telinga dan 1 pelajar lainnya MMA mengalami luka ringan. Sih stabil, bagus, nggak ada masalah. Tas trauma ya. Masalahnya kan anak saya sendiri lukanya cukup parah ya Pak dibanding dengan temannya. Sejauh ini Bu, kalau keseharian anak Ibu seperti apa? Keseharian anak saya, alhamdulillah ya, enggak. Setiap pulang sekolah tepat waktu.
Diketahui peristiwa itu terjadi saat ketiga korban dalam perjalanan pulang ke rumahnya masing-masing dengan menggunakan 2 sepeda motor. Namun dalam perjalanan tiba-tiba mereka diserang orang tidak dikenal. Kini kasus tersebut tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, mayat pria tanpa busana dalam karung ditemukan warga di danau bekas galian pasir Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Diduga korban pembunuhan dikarenakan ditemukan luka-luka dan alat pemberat di dalam karung untuk menenggelamkan korban. Penemuan mayat dalam karung terapung di danau bekas galian pasir ini menggegerkan warga Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Mayat korban ditemukan warga terapung tanpa busana dan sebagian tubuh korban terbungkus karung. Petugas dari Polres Tangerang Selatan yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan, petugas polisi tidak menemukan identitas korban, namun mayat korban berjenis kelamin laki-laki. Petugas juga menemukan luka-luka di tubuh korban dan alat pemberat di dalam karung yang diduga untuk menenggelamkan serta sejumlah tali untuk mengikat jasad korban. Penganiayaan sadis. Ikatan itu dari sini, tali simpulnya langsung ke sini ke kaki segini. Tembus plastik ya? Pakai tali pemberat. Tali plastik, tali kayak tali sepatu, terus ini lagi apa? Karet bang. Sabuk. Izin, barusan kita tadi temukan mayat di Danau Gawir, jadi tanpa identitas dan tanpa busana di dalam karung. Dan memang kita akan indikasikan bahwa ini adalah mungkin merupakan kejahatan. Karena dari lihat motifnya kita temukan bahwa di dalam karung tidak berpakaian dan ini berjenis laki-laki. Dan ada beberapa ikatan dan pemberat di dalam karung. Pihak kepolisian berharap bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk segera melaporkan ke kantor polisi. Kasus penemuan mayat ini tengah dalam penyelidikan Polres Tangerang Selatan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku teror di masjid dan musola dengan selebaran bertuliskan nada ancaman ditangkap polisi. Aksi pelaku terekam kamera pengawas di salah satu masjid di Kutai Kertanegara. Dalam kamera pengawas, pria paruh baya terlihat menebar teror dalam bentuk selebaran. Selain itu, pelaku juga menggasak kotak amal yang berada di dalam masjid maupun langgar. Dalam selebaran tertulis ancaman membunuh dan perintah menyiapkan uang oleh panitia masjid. Berdasarkan laporan dari pihak Masjid Al-Mutakim di Kelurahan Timbau, akhirnya pelaku dibekuk petugas dari Polres Kukar. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit motor dan mengamankan kotak amal yang dicuri di Masjid Al-Huda di Kecamatan Tenggarong, serta sebuah batu yang diduga untuk memecah kaca kotak amal. Pertama adalah melakukan pencurian di lokasi masjid, langgar atau toko, serta warung makan, ya, atau diduga lokasi-lokasi lain yang ada kotak amalnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Samarinda, dan Balikpapan. Kemudian melakukan pengancaman dan teror dengan memberikan selembaran yang bertuliskan yang seperti kami sampaikan tadi. Motif pelaku melakukan teror diduga karena faktor ekonomi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam dengan hukuman 7 tahun penjara. Dari Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ayah di Tanjung Duren, Jakarta Barat menganiaya 2 anak kandungnya gegara menolak disuruh berutang di warung. Kedua korban terluka di sekujur tubuh akibat dipukul benda tumpul oleh ayahnya. ES 40 tahun ditangkap anggota kepolisian Tanjung Duren, Jakarta Barat setelah menganiaya 2 anak kandungnya dan melarikan diri ke kawasan Tegal, Jawa Tengah. Pria pengangguran ini tega menganiaya anak kandungnya lantaran kedua anaknya menolak untuk disuruh mengutang ke warung oleh pelaku. Pelaku yang kesal langsung memukul kedua anaknya yang masih di bawah umur dengan menggunakan benda keras. Akibatnya, kedua anak MRI dan MA terluka lebam di sekujur tubuh serta terluka di kaki terkena pecahan kaca dilempar pelaku. Alhamdulillah mengamankan pelaku di daerah Tegal, Jawa Tengah, tepatnya
di rumah orang tua kandung dari pelaku tersebut. Motif ini dikarenakan faktor perekonomian dan juga memang cekcok antara kedua orang tua dari korban ya, antara ayah dan ibunya cekcok dikarenakan faktor ekonomi. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 3 tahun penjara. Sementara kedua korban mendapatkan trauma healing dari Pusat BP2 TPA DKI Jakarta. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus memantau pencarian putra sulungnya yang hilang di Sungai Are. Ridwan Kamil juga bertemu dengan seorang warga Swiss yang menyelamatkan sang putri saat berenang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus memantau pencarian putranya Emeril Khan Mumtaz yang hilang di Sungai Are, Swiss. Dalam media sosialnya, Kang Emil berterima kasih atas dukungan masyarakat dan terus meminta doa yang terbaik buat putra sulungnya, Eril. Wali Kota Bern, Alek van Gravenried, menyampaikan langsung rasa simpati kepada Ridwan Kamil dan istri. Ridwan Kamil dan istri juga bertemu salah satu warga Bern, Henry, yang menyelamatkan adik Eril naik ke daratan saat berada di Sungai Are. Sementara pihak keluarga Ridwan Kamil mengaku telah mengikhlaskan apapun dari hasil pencarian Emeril. Memang dari pihak keluarga gitu sudah ikhlas apapun yang nanti akan menjadi takdir dari Eril. Kemudian untuk antisipasi berbagai skenario tersebut, memang dari pihak keluarga sudah berkonsultasi dengan beberapa ulama. Pencarian Eril hingga kini terus dilakukan dengan melibatkan berbagai petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, ratusan warga Jawa Barat menggelar doa bersama untuk Emeril Khan Mumtaz yang masih dalam pencarian. Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berterima kasih atas dukungan dan juga meminta doa yang terbaik bagi putra sulungnya. Ratusan emak-emak di Kampung Ciberih, Majalengka, Jawa Barat menggelar doa bersama untuk Emeril Khan Mumtaz. Dengan membawa poster Emeril, doa bersama ini dipimpin oleh tokoh agama dan sejumlah pimpinan pesantren di Majalengka. Mereka berharap Eril segera ditemukan dalam kondisi sehat dan selamat. Kami mendoakan secara ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala doa kami. Amin. Oke. Sementara, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum menggelar doa bersama ratusan jemaah di Depok, Jawa Barat. Masyarakat masih berharap dan optimis karena diperkirakan arus Sungai Are segera surut. Dan juga ada yang memberikan support untuk membantu pencarian. Ya memang, tapi ini kan bukan di Indonesia yang begitu mudah hubungan antar provinsi dan yang lainnya. Dalam media sosialnya, Ridwan Kamil berterima kasih atas dukungan masyarakat dan terus meminta doa yang terbaik buat putra sulungnya Eril. Kang Emil juga bertemu dengan Wali Kota Bern, Alek van Gravenried, yang menyampaikan simpati secara langsung. Tidak hanya bertemu Wali Kota Bern, Ridwan Kamil dan istrinya Atalia juga bertemu dengan salah satu warga Bern, Heinrich, yang turut membantu adik Eril naik ke daratan saat berada di Sungai Are. Saat ini pencarian Eril masih berjalan intensif dengan melibatkan berbagai petugas. Pencarian mencakup area Ellenshall sampai Wollensee. Ya, memang doa-doa yang dipanjatkan ini tidak hanya datang dari warga Jawa Barat saja ya, tapi juga dari seluruh Indonesia mendoakan supaya pencarian secara intensif ini bisa berjalan dengan lancar dan minim hambatan. Betul sekali, tadi meskipun pihak keluarga ini sudah mengikhlaskan seperti apapun nanti kondisi dari Eril, tapi kita doakan semoga Eril bisa ditemukan dalam keadaan sehat dan juga selamat. Nah pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana tim SAR masih terus berupaya melakukan pencarian Emeril Khan Mumtaz, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dan upaya pencarian Eril ini melibatkan unsur polisi maritim, dan juga pemadam kebakaran. Informasi ini sekaligus mengakhiri
Lapor Polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Dan bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_ANEWS_TV dan @official_ANEWS_TV. Juga bisa melalui email laporpolisi.ainews@gmail.com. Saya Wilson Purba. Dan saya Bibi Kristami. Sampai jumpa. Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Memasuki hari kelima pencarian putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, yang dilaporkan hilang saat berenang di Sungai Aire Swiss belum ditemukan. Dalam proses pencarian, tim SAR menerbangkan drone surveillance yang terbang rendah di sepanjang tepian sungai. Upaya pencarian Emeril melibatkan unsur polisi, polisi maritim, dan pemadam kebakaran. Duta Besar Indonesia untuk Swiss Mulyaman Haddad menerangkan pencarian Emeril merupakan prioritas. Upaya pencarian saudara Emeril merupakan prioritas mereka saat ini. Mereka masih terus mengupayakan proses pencarian dengan menggunakan berbagai macam metode yang tersedia. Mendapat kabar hilangnya Emeril, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang berada di Inggris langsung menyusul ke Swiss. Ridwan Kamil bahkan bertemu langsung dengan Kepala Polisi Maritim Swiss dan Kepala Polisi Regional Bern. Pertemuan tersebut untuk berkoordinasi sekaligus upaya menggali informasi terkait pencarian Emeril. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri telah menerima permohonan perpanjangan masa cuti darurat dari Ridwan Kamil. Beliau sudah menyampaikan surat untuk memperpanjang cuti beliau selama lebih kurang 7 hari. Dan tentu kita melihat bahwa dengan adanya insiden putra beliau, Emeril, yang masih hilang kita tentunya turut prihatin dan namanya orang tua, namanya juga anak kita memberi kesempatan pada beliau untuk mengikuti pencarian, monitor langsung, dan kita doakan juga Ananda, Emeril dapat ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat. Emeril yang akrab disapa Emeril pergi ke Swiss bersama rombongan keluarga termasuk sang ibunda Atalia Kamil dalam rangka mencari sekolah melanjutkan S2. Sementara Sungai Aire yang menjadi tempat Emeril berenang merupakan sungai terpanjang di negara Swiss yang membelah ibu kota negara yakni kota Bern. Bern merupakan kota tua yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB atau UNESCO.